It's double apex, so you run wide, so you can go in faster, bring it back for the exit, and punch out of there down the next straight. I say straight, you only get a gear change, you have to dab your brake, lean it over, let go of the brake, back on the throttle. It's hands really heart in the mouth stuff. This is much like turn 4, it is turn 4, but turn 4 at Barcelona. A big long double apex, and you have to bring it back to the right to get the exit. Through here, no brakes, you just shut the throttle when you know you're going to stay on the track, get back on it. Pedok Moto3 di sirkuit Goiânia, Brazil mendadak gempar setelah data on-board dari sesi latihan FP1 bocor. Fokus analis teknis Eropa bukan pada top speed, melainkan pada fakta logis bahwa di tengah kondisi lintasan yang tergenang banjir, Vega pertama justru sempat mencatatkan waktu tercepat dan menduduki posisi pertama. Media motorsport terbuka seperti Speedweek Jerman menyoroti lap time Vega yang melampaui logika pengereman di lintasan basah Goiânia. Vega dengan dingin menyebut kondisi ini sudah biasa saja baginya. Komentar ini langsung memicu reaksi keras dari rival-rival Eropa. Meskipun sesi praktis menyisakan waktu dan posisi akhir Vega turun ke urutan ketiga, fakta bahwa ia sempat menjadi yang tercepat dalam kondisi ekstrim mengirimkan gelombang kejut ke seluruh pedok. Validasi data telemetri HRC mengonfirmasi teknik pengereman late braking ekstrim Vega di area genangan air justru memiliki deselarisasi yang lebih stabil dibanding dengan rider-rider Eropa yang menggunakan titik pengereman konvensional. Analitik teknis internal Honda yang dikutip Motorsport Magazine mengungkapkan bahwa kunci stabilitas Vega bukan pada keberanian nekat, melainkan kebiasaan teknis yang sudah terasa di lintasan basah dan rusak saat latihan di Indonesia. Bos HRC Hiroshi Aoyama menyadari bahwa teknik pengereman Vega ini adalah senjata rahasia yang tidak terprediksi oleh sistem simulasi dan kompetitor dalam kondisi hujan deras. Dalam ulasan teknis eksklusif untuk GP1 Italia, Aoyama menekankan bahwa HRC tidak akan merombak geometri motor NSF 250 RW untuk kondisi ekstrim Goiânia ini. Sebaliknya, mereka akan mengoptimalkan mapping kontrol traksi agar sinkron dengan gaya balap Vega yang agresif namun sangat terkontrol di lintasan basah. Provokasi teknis ini berhasil memaksa tim-tim pabrikan Eropa untuk meragukan validitas data pengereman basah mereka sendiri, terutama setelah melihat Vega melesat ke posisi puncak saat hujan sedang deras-derasnya. Kekaguman Hiroshi Aoyama bukan hanya sekedar basa-basi di depan kamera media. Laporan dari jurnalis motorsport senior di Eropa mengungkapkan adanya pertemuan tertutup antara Aoyama dan tim teknis Honda tim Asia sesaat setelah Vega mencatatkan waktu tercepat di FP1 yang kebanjiran. Aoyama secara tegas memerintahkan tim mekanik untuk melakukan mapping engine baru yang fokus pada optimalisasi akselerasi keluar tikungan di lintasan licin Goiânia. Vega memiliki intuisi teknis yang tidak bisa diajarkan. Kemampuan membaca grip dalam kondisi terburuk di Goiânia adalah validasi atas bakat alami seorang juara, tegas Aoyama, sebagaimana dikutip media motorsport terkemuka Prancis LQP. Kekaguman bos HRC diperkuat dengan data persiapan motor yang matang. Tim mekanik Honda tim Asia bekerja intensif sepanjang malam untuk memastikan sistem pengereman Vega menggunakan cakram rem karbon spesifikasi basah yang memiliki respon gigikan yang lebih halus. Selain itu, evaluasi mapping mesin NSF 250 RW pasca balapan Thailand fokus pada stabilisasi hantaran tenaga di putaran tengah agar motor tidak melintir
saat Veda melakukan pengereman keras di area tergenang air di Goiânia. Aoyama memposisikan Veda sebagai standar baru dalam pengembangan radar Asia. Veda Goiânia gembar, Honda siap tempur habis-habisan dalam kondisi cuaca apapun. Pujian tidak hanya datang dari bos HRC, Lucky Wiryono, pengamat balap senior Indonesia yang memantau langsung di Goiânia, memberikan analisis tajam terkait keberanian dan kecerdasan Veda. Veda bukan hanya berani mengerem paling akhir, tapi dia tahu di mana letak tik-tik ban basah dan Dunlop memiliki grip terbaik di genangan air Goiânia. P3 di akhir sesi latihan setelah sempat jadi yang tercepat adalah bukti Veda memiliki kontrol motor di atas rata-rata rookie, ujar Lucky. Provokasi teknis dari Honda tim Asia dan pujian dari tokoh balap ini berhasil memaksa tim rival untuk mengubah fokus pengembangan motor mereka di tengah musim yang berjalan sangat kompetitif. Di sisi lain, markas besar KTM di Austria mulai menunjukkan tanda-tanda keresahan strategis menurut laporan internal yang dikutip jurnalis senior MotoGP dari The Race. Para petinggi teknis mereka dikabarkan melakukan analisis mendalam terhadap video latihan Veda di lintasan banjiran Brazil. Keresahan ini muncul karena motor KTM yang biasanya unggul dalam stabilitas pengereman basah kini mulai diimbangi oleh teknik individu Veda yang lebih efisien di lintasan tergenang Goiânia. Mereka sadar keunggulan tenaga mesin KTM di trek lurus akan sia-sia saja jika Veda mampu masuk dan keluar tikungan lebih cepat saat hujan turun. Momen di mana Veda sempat melesat ke posisi pertama. Veda Ega Pratama telah menetapkan target podium di GP Brazil ini. Modal utamanya adalah posisi kelima yang ia raih di Thailand sebelumnya, di mana ia menunjukkan konsistensi dalam persaingan barisan depan. Hasil evaluasi mesin pasca balapan Thailand menunjukkan bahwa motor Honda NSF 250 RW miliknya kini memiliki stabilitas downshift yang lebih baik di tikungan tajam Goiânia. Veda telah mengomunikasikan kebutuhan sensor suspensi depan yang lebih peka kepada tim mekanik untuk memantau beban deselarisasi secara real time. P3 di akhir praktis basah adalah validasi teknis bahwa target podium bukan sekedar mimpi. Integrasi antara data telemetri dan presisi dan insting Veda di lintasan basah menjadi fondasi utama strategi tim. Veda didikan pelatih barunya Olive Marquez bukan tipe pembalap yang mudah ciut nyalinya jika dijepit. Justru, ia memiliki kemampuan luar biasa untuk menemukan celah pengereman sekecil apapun di tikungan. Keresahan bos HRC Hiroshi Aoyama bukan karena performa Veda, melainkan ketidakmampuan rival untuk mengimbangi kecepatan Veda tanpa melanggar batas keselamatan teknis. Keberanian Veda melakukan late braking tanpa kehilangan traksi ban menjadi variabel yang sangat diperhitungkan untuk pengamat teknis Eropa dalam memprediksi hasil balapan nanti. Pengamatan dari pinggir lintasan Goiânia mengonfirmasi efisiensi racing lane Veda dalam kondisi basah. Ia sering menggunakan sudut masuk yang sedikit lebih lebar untuk mendapatkan traksi maksimal saat keluar tikungan, sebuah metode yang sangat efektif di lintasan licin. Hal ini membuat rival di belakangnya sulit melakukan serangan balik karena Veda selalu berada pada posisi yang optimal untuk menutup ruang. Veda Ega Pratama menetapkan target podium berbekal data valid dari seri Buriram dan performa P3 di akhir praktis Brazil, menjadikannya standar baru bagi rider kelas Moto3 musim ini yang berani mengambil resiko teknis dalam kondisi cuaca buruk.
GP Brazil 2026 di sirkuit Goiânia akan menjadi pembuktian sejauh mana efektivitas teknik pengereman Veda dalam kompetisi jarak dekat saat minggu ini. Dukungan penuh dari tim Honda Asia memberikan peluang nyata bagi Veda untuk menebus dominasi tim pabrikan Eropa. Aoyama optimis bahwa stabilitas teknis yang ditujukan Veda sejak latihan bebas, di mana ia sempat menjadi yang tercepat dalam kondisi ekstrim, akan terbawa hingga balapan utama. Goiânia menjadi medan uji coba krusial di mana data telemetri dan kemampuan adaptasi pembalap akan menentukan pemenang. Jika Veda mampu menjadi konsistensi pengeremannya, target podium menjadi sasaran yang sangat realistis. Pujian dari bos ARC Hiroshi Aoyama tentang kedewasaan teknik Veda di usia muda memberikan motivasi tambahan bagi kru mekanik untuk memberikan motor NSF 250RW yang paling kompetitif. Perjuangan Veda di Brazil adalah representasi dari kemajuan riset balap di Asia Tenggara. Kepedesan ia menguasai teknik pengereman di lintasan basah Goiânia memberikan tekanan psikologis bagi pembalap mapan yang selama ini mendominasi grid Moto3. Persaingan di Moto3 2026 kini bergeser pada adu data dan akurasi teknik individu. Veda Ega Pratama menetapkan target podium berbekal data P5 kemarin di Thailand dan evaluasi mendalam pada mesin NSF 250RW miliknya. Pujian dari bos ARC diperkuat dengan data persiapan motor karbon ban basah yang presisi dan evaluasi pemetaan mesin Honda. Veda siap melibas setiap jengkal aspal Goiânia dengan tingkat ketelitian tinggi sesuai rencana yang sudah disusun bersama tim teknis HRC. Indonesia kini memiliki wakil yang mampu berbicara banyak di panggung dunia melalui fakta dan performa nyata di atas lintasan. Keresahan bos HRC dan petinggi KTM serta kepanikan rider Spanyol dan Eropa adalah validasi otentik atas kemampuan Veda yang di atas rata-rata. P3 di praktis sempat tercepat di P1 ada sinyal bahwa Garuda Muda siap tempur untuk merah putih di podium Brazil. Akhirnya, balapan hari Minggu nanti akan menjadi penentuan. Semua strategi sudah disiapkan, data sudah dikunci, dan Veda sudah siap tempur. Target podium pertama Moto3 musim 2026 bagi Indonesia kini sangat-sangat dekat setelah melihat Veda finish di posisi ketiga dalam praktis yang sangat teknis di Goiânia. Kita semua menantikan bagaimana Veda Ega Pratama mengguncang dunia balap internasional di tanah Brazil, terutama jika cuaca buruk kembali melanda sirkuit. Konsistensi, ketenangan, dan keberanian di zona pengereman akan menjadi modal utama untuk meraih kemenangan bersejarah bagi Veda Ega Pratama.